Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan pujian dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi yang sangat saat ini kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri kajian rutin kita mengkaji kitab Ushul Sunnah dari Imam Ahmad bin Hanbal. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semua ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya dan umatnya yang mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang kami hormati, berhubung pembahasan kita pada kesempatan kali ini membutuhkan waktu dan juga kita mulai agak terlambat, maka dengan sangat terpaksa sesi murojaah untuk kesempatan kali ini kita liburkan. Senang ya. Tapi sesi untuk setor hafalan tetap saya buka. Silakan kalau ada yang mau menghafal, silakan. Sekarang kita akan memasuki pembahasan yang baru, insyaallah, halaman 49. Halaman 49, silakan yang bawa kitab dibuka halaman berapa? 49. Ini masih ada kaitannya dengan prinsip-prinsip yang jika ditinggalkan maka seorang tidak dianggap sebagai ahlus sunnah. Prinsip yang pertama kemarin adalah beriman tentang apa? Takdir. Nah, beriman kepada apa? Atau tentang takdir. Adapun prinsip yang kedua adalah berkaitan dengan Al-Quran. Berkaitan dengan Al-Quran, yaitu keyakinan bahwasanya Al-Quran adalah kalamullah atau perkataan Allah dan bukan makhluk. Silakan diberi harokat yang membawa kitab. Wal Qur'anu kalamullahi wa laysa bimakhluqin wa la yaq'udu an yaqula laysa bimakhluqin. Qala فإن كلام الله ليس ببائن منه وليس منه شيء مخلوق وليس منه شيء مخلوق وإياك ومناظرة من أحدث فيه وإياك ومناظرة من أحدث فيه ومن قال باللفظ وغيره ومن وقف فيه فقال لا أدري مخلوق أو ليس بمخلوق وإنما هو كلام الله فهذا صاحب بدعة مثل من قال هو مخلوق وإنما هو كلام الله ليس بمخلوق.
Wa innama huwa kalamullahi laysa bimakhluqin. Artinya, wal Qur'anu kalamullah. Al-Qur'an adalah perkataan Allah. Wa laysa bimakhluqin, dan bukan makhluk. Wa la yab'u an yaqula laysa bimakhluq. Kalimat ini terus terang saya belum paham maksudnya. Saya tanya ke beberapa ustaz senior yang lainnya, mereka pun nggak paham makna dari kalimat ini. Cuman dalam cetakan lain, bukan yang seperti ini yang tertulis. Dalam cetakan lain tertulis, wala yasihhu an yaqula laysa bimakhluqin. Kalau ini saya paham artinya. Kalau yang dalam cetakan lain tertulis wala yasihhu an yaqula laysa bimakhluqin, artinya tidak benar jika hanya dikatakan Al-Quran bukan makhluk. Wala yasihhu an yaqula laysa bimakhluqin, tidak benar jika hanya dikatakan Al-Quran bukan makhluk. Artinya nggak cukup seorang itu mengatakan Al-Quran bukan makhluk, tapi dia harus menggabungkan dua kalimat. Al-Quran adalah perkataan Allah dan bukan apa? Makhluk. Nggak cukup kita hanya mengatakan Al-Quran bukan apa? Bukan makhluk. Harus ada prinsip dasarnya, yaitu Al-Quran adalah kalamullah, yaitu perkataan siapa? Allah. Kemudian baru dilanjutkan Al-Quran bukan apa? Makhluk. Qala fa inna kalamallahi laysa biba'inin minhu. Kenapa Al-Quran bukan makhluk? Karena kata beliau, kalamullah laysa biba'inin minhu. Perkataan Allah tidak terpisah dari zat Allah. Perkataan Allah tidak terpisah dari zat Allah. Berarti perkataan Allah itulah bagian dari apa? Dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa laysa minhu syai'un makhluq, dan tidak ada suatu bagian darinya yang dianggap sebagai makhluk. Tidak ada suatu bagian darinya yang dianggap sebagai makhluk. Ini nanti kita akan jelaskan maksudnya gimana. Wa iyyaka wa munadharata man ahdatsa fihi. Janganlah engkau mendebat orang yang membuat hal baru dalam Al-Quran. Janganlah engkau mendebat orang yang membuat hal baru dalam Al-Quran. Kemudian beliau menyebutkan sekte yang lainnya. Kata beliau, wa man qala bil lafzi wa ghairihi, barang siapa yang menyatakan bahwa bacaan Al-Quranku adalah makhluk. Jadi dia nggak mengatakan Al-Quran makhluk, tapi dia mengatakan bacaan Al-Quranku, ya, saya membaca, gitu. Saya membaca. Bacaan ini adalah makhluk. Kata beliau, orang yang seperti ini, atau waman waqafa fihi faqala la adri makhluqun aw laysa bimakhluq, dan barang siapa yang bimbang kemudian dia berkata saya tidak tahu Al-Quran itu makhluk atau bukan makhluk. Ini orang yang bimbang, ya. Kalau yang tadi orang yang mengatakan bahwasanya Al-Quran, ucapan saya atau bacaan Al-Quran saya adalah makhluk, atau orang yang ragu Al-Quran ini makhluk apa bukan. Dia mengatakan saya nggak tahu Al-Quran ini makhluk apa bukan. Yang penting Al-Quran itu kalamullah. Orang yang seperti ini, kata Imam Ahmad, fahadha sahibu bid'ah. Orang yang seperti ini dianggap sebagai ahlul bid'ah. Mithlu man qala huwa makhluk, seperti orang yang mengatakan Al-Quran adalah makhluk.
Kenapa kok ya? Sampai yang kayak gitu yang nggak tahu saja dikatakan apa? Ahlul bidah. Ini kejam apa enggak sih? Ini menjelaskan kepada kita dalam masalah-masalah prinsip seperti ini itu nggak ada warna abu-abu. Yang ada adalah apa? Hitam atau apa? Atau putih. Ini permasalahan prinsip ya. Kalau permasalahan-permasalahan yang bukan prinsip sih tidak masalah. Ya. Permasalahan-permasalahan fikih yang masing-masing memiliki dalil ini nggak masalah. Tapi ini permasalahan prinsip. Dan nanti kita akan jelaskan bagaimana kok ini termasuk permasalahan prinsip. Permasalahan seperti ini nggak ada warna abu-abu, yang ada adalah hitam atau apa? Atau putih. Jadi orang-orang yang ragu-ragu itu dia tetap dikatakan ahlul bidah. Seperti orang kayak gini. Orang yang ragu Nasrani itu kafir apa enggak? Anak nggak mengatakan ini kafir apa enggak. Yang penting ini orang Nasrani. Orang yang seperti ini telah terjumus kepada salah satu pembatal keislaman. Disebutkan oleh para ulama, wa man syakka fi kufri al-kafir. Barang siapa yang ragu orang kafir itu kafir apa enggak? Ragu ya. Enggak cuma enggak mengatakan ini non kafir, tapi dia ragu bahwasanya ini kafir apa enggak. Orang yang seperti ini dia telah terjerumus kepada pembatal apa? Keislaman. Nauzubillah min dzalik. Kemudian beliau tutup dengan penegasan wa inna ma huwa kalamullah laisa bi makhluq. Sesungguhnya Al-Qur'an adalah kalamullah dan bukan makhluk. Ini saya ingatkan kepada para ummahat agar putra-putranya ini diurusi ya. Supaya enggak ribut ya. Ini termasuk anak-anak ini ya. Anak-anak kalau lagi ngaji jangan lari-lari ya. Silakan ikut ummahatnya atau ikut abinya juga enggak apa-apa. Ya, silakan pilih. Yang penting jangan apa? Jangan bikin suara-suara yang mengganggu ya. Karena tanpa suara yang mengganggu saja pembahasannya sudah susah hari ini. Apalagi ada apa? Ada suara yang mengganggu. Ini saya katakan supaya antum siap-siap ya. Ini pembahasan berat ya. Ini pembahasan apa? Berat. Mungkin antum sering mendengar perkataan Al-Quran itu adalah kalamullah dan bukan makhluk. Anak tanya sama antum, sebelum antum hadir di sini pernah nggak antum mendengarkan ucapan tersebut? Al-Quran kalamullah bukan makhluk. Pernah nggak? Pernah. Sering. Pernah nggak? Katakanlah pernah. Mungkin rata-rata yang hadir di sini pernah mendengar bahwasanya Al-Quran itu kalamullah bukan apa? Tapi yang jadi pertanyaan, antum paham betul nggak hakikat keyakinan ini? Atau masih apa? Masih kurang mudeng ya? Banyak di antara kita sebenarnya, termasuk saya. Saya itu kurang begitu paham. Sebelum belajar banyak, saya belum begitu paham apa maksud dan hakikat dari doktrin ini. Terus apa sih tujuan mereka yang menciptakan doktrin ini? Terus ada nggak konsekuensinya kalau orang ngomong seperti ini? Terus pertanyaan berikutnya, masih relevan nggak kita bicara masalah ini pada zaman kita sekarang? Karena ini adalah keyakinan yang umurnya sudah berapa abad? Sudah sekitar 12 abad. Ini pertama kali nanti kita akan bahas siapa yang memunculkannya. Itu pada awal abad kedua Hijriah. Sekarang sudah abad keberapa? 15. Berarti sudah berapa abad? 13 abad. Masih relevan nggak kita bicara masalah kayak gitu sekarang ini? Sekian banyak pertanyaan yang muncul di dalam benak kita, cuman mungkin ada di antara kita yang nggak berani untuk mengungkapkan pertanyaan tersebut. Dan sekarang saatnya untuk bebas, untuk bertanya, dan memuaskan ketidaktahuan kita dan kekurangpahaman kita akan bahaya dari doktrin ini. Dan saya akan berusaha untuk menjelaskan semampu saya. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Pertanyaan yang pertama kali muncul adalah, kapan
muncul doktrin Al-Quran adalah makhluk? Ini pertanyaan pertama. Buku-buku akidah Ahlussunnah wal Jamaah menyebutkan bahwa orang yang pertama kali memunculkan bid'ah doktrin ini adalah seorang yang hidup di awal abad kedua Hijriah. Orang itu bernama Al-Ja'ad bin Dirham. Siapa namanya? Al-Ja'ad, Al-Ja'du, ya. Al-Ja'ad bin Dirham, itu nama orangnya. Ini orang yang pertama kali memunculkan pada awal abad kedua Hijriah. Doktrin ini itu merupakan suatu doktrin yang aneh dan asing. Aneh dan asing. Dan tidak pernah dikenal dalam sejarah ajaran Islam. Makanya begitu muncul mereka pada terheran-heran. Gak usah pada awal-awal Islam, sekarang saja. Dulu ketika saya masih mondok ya, masih muda kayak antum dulu, atau antum sudah lebih tua dari saya ya. Ketika dulu masih muda, masih di SMA, dari saya masih mondok, itu kenapa sih kok ada doktrin Al-Quran itu pakai? Apa tujuannya? Kan jelas-jelas Al-Quran adalah kalam Allah. Saat itu saya sempat gak paham juga kenapa kok seperti itu. Dan itu adalah merupakan suatu doktrin yang aneh dan asing. Karena kaum muslimin secara umum mereka yakin bahwa yang namanya Al-Quran ya apa? Kalau Allah perkataan siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kok makhluk? Dari mana jumlahnya bisa dikatakan apa? Makhluk. Makanya timbul pertanyaan berikutnya. Al-Ja'ad ini dapat doktrin itu dari siapa? Karena doktrin itu gak dikenal dalam ajaran apa? Para ahli sejarah menyebutkan bahwasannya Al-Ja'ad mengambil doktrin ini dari seorang yang bernama Bayan bin Sam'an. Siapa? Bayan bin Sam'an. Orang ini muncul dari Irak, ya, muncul di Irak, dan dia mengklaim bahwasannya dirinya adalah nabi dan meyakini bahwasannya Ali bin Abi Thalib adalah Tuhan. Gimana? Rapotnya merah enggak? Ini gurunya ya. Gurunya siapa? Gurunya Al-Ja'ad. Ini seorang yang ngaku nabi dan meyakini Ali bin Abi Thalib adalah apa? Tuhan. Ini gurunya dia. Pertanyaan berikutnya, Bayan bin Sam'an ini ngambil dari siapa? Disebutkan Bayan bin Sam'an ini ngambil dari seorang namanya Talut. Namanya siapa? Talut. Nah, Talut ini siapa? Talut ini adalah keponakannya Labid bin Al-Aqsam. Siapa lagi? Orang Yahudi yang menyihir Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau misalnya kita sudah tahu dari mana sumbernya, kita pantas yang membuat itu adalah orang apa? Yahudi. Ngambil siapa? Bayan ngambil dari seorang namanya Talut. Talut ini keponakannya siapa? Labid bin Al-Aqsam, orang Yahudi yang menyihir Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi bukan berarti kalau keponakannya orang Yahudi terus langsung jadi kayak gitu, nggak mesti ya. Banyak mungkin di antara orang yang jadi mungkin pamannya ahlul bidah ya. Tapi alhamdulillah bisa ngaji ya. Belum pasti ya. Terus Talut ini ngambil dari siapa? Ya siapa lagi kalau bukan dari siapa? Dari pamannya yang bernama siapa? Labid bin Aqsam. Itu silsilahnya ya. Sanadnya doktrin tersebut. Pertama tadi siapa? Al-Ja'ad bin Dirham. Al-Ja'ad bin Dirham ngambil dari seorang namanya siapa? Bayan bin Sam'an. Bayan bin Sam'an berguru kepada siapa? Talut. Talut berguru kepada Labid bin Al-Aqsam Al-Yahudi.
Berarti ini sumbernya dari agama apa? Yahudi. Tapi ahli sejarah sebagian mereka bertanya-tanya, orang Yahudi itu juga nggak kenal doktrin Taurat adalah makhluk. Yahudi kan kitabnya apa? Taurat. Kalau dalam Islam ada keyakinan, atau dalam orang yang menisbatkan diri kepada Islam ada keyakinan Allah adalah makhluk. Katanya itu sumbernya dari Labid bin Atam. Labid bin Atam orang Yahudi. Tapi kata para ahli sejarah, dalam ajaran Yahudi itu nggak dikenal keyakinan Taurat adalah apa? Makhluk. Nah, itu dari mana lagi ini? Ternyata itu diambil dari filsuf, para ahli filsafat, dari para filsuf, para ahli filsafat yang disebutkan namanya adalah Felon atau Philon. Nah, dan dia itu meninggal 20 tahun sebelum Masehi. 20 tahun sebelum apa? Masehi. Sudah, berarti sumber awalnya itu dari para ahli apa? Filsafat. Terus siapa yang mengusung doktrin tersebut dan gencar untuk menyebarkannya? Orang-orang yang gencar untuk menyebarkan doktrin tersebut adalah para penganut sekte Jahmiyah dan apa? Mu'tazilah. Para penganut sekte Jahmiyah dan apa? Mu'tazilah. Bagaimana doktrin tersebut bisa tersebar? Bagaimana doktrin tersebut bisa tersebar? Itu kan doktrin yang aneh dan ganjil. Kenapa kok bisa diterima kemudian dan menyebar di antara kaum muslimin? Sebenarnya awal munculnya doktrin tersebut itu mendapatkan tantangan yang sangat hebat. Bahkan buku-buku sejarah itu mencatat bahwasanya pengusung awal doktrin tersebut, siapa tadi namanya? Al-Ja'ad bin Dirham. Dia itu meninggalnya mengenaskan. Dia disebutkan meninggalnya itu adalah disembelih. Disembelih pada hari Idul Adha. Pada hari apa? Idul Adha. Itu di suatu kota namanya Wasit, yang menyembelih penguasa saat itu yang bernama Khalid bin Abdullah Al-Qasri. Seorang penguasa namanya apa? Khalid bin Abdullah Al-Qasri. Dia mengumpulkan rakyatnya di lapangan, kemudian mendatangkan Al-Ja'ad bin Dirham, kemudian dia berkata, "Dhahu, wahai para rakyatku, silahkan berkurban. Wa ana udhi bil Ja'ad, dan saya berkorban dengan manusia yang bernama Al-Ja'ad." Betul ini kan? Al-Ja'ad ini akhirnya disembelih. Ya. Wah, tega sekali ya. Gimana menurut antum? Ini gimana? Kejam ya? Para ulama menyebutkan ini adalah salah satu jasa baik Khalid Al-Qasri. Gak ada satupun di antara ulama yang mengatakan ini adalah apa, perbuatan apa? Kejam. Mereka semuanya memuji, mengacungkan apa? Mengacungkan jempol. Karena orang yang seperti itu sangat berbahaya. Dan itu nggak masalah ya, menjatuhkan hukuman mati kepada orang yang menyebarkan pemikiran yang berbahaya, itu nggak masalah. Makanya nggak ada satupun ulama, bahkan yang hadir saat itu nggak ada satupun yang apa, yang protes. Nggak ada yang protes. Loh, kenapa nggak kambing? Kenapa orang? Kalau yang disembelih itu orang yang benar mungkin diprotes. Itu orang yang nggak benar nggak masalah disembelih. Seandainya para penyebar narkoba itu di negeri kita berhak untuk dijatuhi hukuman apa? Mati. Padahal penyebar narkoba itu merusak apa? Merusak agama atau merusak badan manusia? Merusak badan manusia. Secara asal merusak badan manusia, meskipun nanti akan merusak agamanya. Tapi yang dituju, yang dididik oleh narkoba adalah badan manusia. Nah, ini bukan merusak badan, tapi merusak agama. Makanya tidak heran seandainya kemudian dijatuhi hukuman mati. Tapi itu pada zamannya Khalid Al-Qasri. Dengan berjalannya waktu dan muncul banyak faktor. Di antara faktor terbesarnya adalah
para penguasa terracuni dengan doktrin tersebut. Pemegang kekuasaan terkena racun doktrin tersebut. Sebabnya minimal ada dua. Yang pertama, karena kelihaian ahlul bid'ah dalam bersilat lidah. Jadi ceritakan penguasa saat itu tidak tanggung-tanggung. 3 penguasa dinasti Abbasiyah berturut-turut, 3 penguasa berturut-turut, semuanya terracuni dengan doktrin apa? Al-Quran adalah apa? Makhluk. Siapa yang tahu 3 penguasa itu? Nah, ada yang tahu? Antum apanya cuma sejarah Indonesia saja ya? Nah, 3 penguasa itu adalah 1 Al-Ma'mun, yang kedua Al-Mu'tasim, yang ketiga Al-Waqid. Siapa? Al-Ma'mun, Al-Mu'tasim, dan Al-Waqid. Dan dalam rentang waktu lebih dari 30 tahun. Nah, Al-Ma'mun meninggal, dilanjutkan sama siapa? Al-Mu'tasim. Al-Mu'tasim meninggal, dilanjutkan sama siapa? Al-Waqid. Selama lebih dari 30 tahun, dari tahun 198 Hijriah sampai 232 Hijriah, lebih dari 30 tahun. Mereka terracuni dengan doktrin tersebut karena kedekatan mereka dengan ahlul bid'ah. Nah, di sini bahayanya ya. Bahayanya kalau penguasa sudah dekat dengan ahlul bid'ah. Karena penguasa akan menggunakan kekuasaannya. Makanya saat itu para penguasa itu bukan hanya meyakini doktrin tersebut, bahkan mereka mempropagandakan doktrin itu dan memaksa rakyatnya untuk menganut doktrin tersebut. Yang nggak mau dipenjara, kalau nggak dia dibunuh. Salah satunya yang tegar adalah siapa? Penulis buku yang kita baca ini itu Imam siapa? Imam Ahmad bin Hanbal. Itu faktor yang pertama, karena para penguasa saat itu dikelilingi oleh siapa? Ahlul bid'ah, orang-orang Mu'tazilah, orang-orang Jahmiyah. Faktor yang kedua, saat itu mereka terkena demam. Para penguasa saat itu terkena demam. Demam apa? Demam proyek penerjemahan buku-buku barat ke dalam bahasa apa? Arab. Terutama di tangan Al-Ma'mun. Jadi saat itu mereka itu mendapatkan buku-buku orang-orang Persia, orang Romawi, orang Yunani. Mereka dapat buku itu, kemudian wah ini mungkin di dalamnya atau mesti di dalamnya itu banyak ilmunya. Akhirnya mereka apa? Mereka terjemahkan buku tersebut dari bahasa asing ke dalam bahasa apa? Bahasa Arab. Tanpa adanya filter. Ya, tanpa adanya apa? Ya. Kalau yang diterjemahkan ilmu kedokteran sih nggak masalah. Ya. Kalau diterjemahkan ilmu matematika, fisika, biologi, apalagi kimia dan lain sebagainya nggak masalah. Tapi masalahnya yang diterjemahkan itu masuk ke dalamnya ilmu-ilmu tadi apa tadi? Filsafat. Kok bisa buku-buku itu sampai ke tangannya kaum muslimin? Ini juga jadi pertanyaan. Kok bisa sampai ke tangan kaum muslimin? Ceritanya buku-buku itu sudah diketahui oleh raja-raja Romawi. Jadi raja-raja Romawi itu mereka sudah tahu buku-buku itu ada di daerah kekuasaan mereka. Begitu mereka melihat buku-buku tersebut, mereka memandang ini buku berbahaya. Kalau sampai orang-orang awam membaca buku ini, bisa-bisa akan banyak di antara kaum Nasrani yang murtad, meninggalkan akidahnya dan meninggalkan keyakinan. Akhirnya mereka memutuskan buku-buku itu dia kan disimpan, dimasukkan ke dalam ruangan yang tidak bisa dijamah oleh seorang pun, tidak ada yang bisa menjamah, karena mereka menganggap ini buku yang apa? Yang berbahaya. Betul, akhirnya dimasukkan nggak tahu di kotak atau di apa, yang penting orang nggak bisa baca. Dan itu berjalan sekian abad. Tidak ada satupun di antara orang Nasrani yang mengetahui keberadaan buku tersebut. Sampai datang kaum muslimin.
Sampai datang apa? Kaum. Mereka mendengar ada buku yang apa? Disimpan oleh orang apa? Oleh raja-raja Romawi. Orang-orang muslimin selalu penasaran, buku apa ini? Penasaran. Jadi nggak setiap penasaran itu apa? Baik ya. Nggak setiap penasaran baik. Kalau penasaran, jadi ngaji kayak ini kepriwe itu nggak masalah. Hadir nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya penasaran seperti ini salah satu penasaran yang berbahaya. Penasaran. Akhirnya mereka kirim surat kepada Raja Romawi. Mereka bilang, kami mau pinjam buku tersebut, nanti kami kembalikan. Akadnya apa? Pinjam. Ya kayak di perpustakaan pinjam, kemudian apa? Nanti dikembalikan. Begitu dapat surat tersebut, Raja Romawi senangnya luar biasa. Kata mereka, gak usah pinjam, ambil saja gratis. Kata apa? Raja Romawi tersebut. Dan gak usah dikembalikan, sudah buat kalian saja. Luar biasa senangnya, kenapa? Karena mereka bisa memetik buah sambil menyelam minum apa? Minum air. Yang pertama, mereka terhindar dari racun buku itu karena sudah diambil ke negerinya apa? Kaum muslimin. Faktor yang kedua, mereka membantu kaum muslimin untuk merusakkan negerinya. Jadi dalam satu waktu, mereka bisa memetik dua keuntungan. Akhirnya mulailah proyek penerjemahan buku-buku yang berasal dari Romawi, yang berasal dari Yunani, yang berasal dari Persia ke dalam bahasa Arab dan tanpa filter. Akhirnya buku itu dibaca oleh kaum muslimin dan banyak di antara mereka yang teracuni pemikirannya, sampai di antara yang teracuni adalah penguasa yang berkuasa saat itu dari kalangan Bani Abbasiyah yang meyakini akhirnya Al-Quran adalah apa? Al-Quran adalah makhluk. Doktrin ini bertentangan, menyimpang, sesat atau tidak? Jawabannya, doktrin ini sangat menyesatkan karena dua sebab utama. Sebab yang pertama, doktrin ini tidak sejalan dengan Al-Quran, Sunnah, dan Ijma'. Ini sebab yang pertama. Sebab yang kedua, doktrin ini berkonsekuensi untuk menimbulkan keyakinan batil lainnya. Doktrin ini berkonsekuensi untuk menimbulkan keyakinan batil lainnya. Sebab yang pertama, doktrin ini tidak sejalan dengan Al-Quran dan Sunnah serta Ijma'. Jelas, dalam Al-Quran maupun hadis Nabi SAW terlalu banyak dalil yang menunjukkan bahwa Al-Quran adalah kalamullah, bukan apa? Bukan makhluk. Di antara dalil yang paling gamblang dari Al-Quran adalah firman Allah dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 6. At-Taubah ayat 6. Siapa yang hafal? Masih adakah Imam Syafi'i di sini? Wa in ahadun minal musyrikin istajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Wa in ahadun minal musyrikin istajaraka. Ini kata Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya, wahai Muhammad, kalau misalnya ada di antara kaum musyrikin yang minta perlindungan kepadamu, ya, di antara kaum musyrikin yang seharusnya diperangi, kok ada datang tiba-tiba datang kepada siapa? Nabi, wahai Nabi, saya mohon dilindungi. Seandainya ada orang musyrik datang kepada kita minta dilindungi, kata Nabi, kata Allah Subhanahu wa taala, fa'ajirhu, maka lindungilah dia. Ya, ini aturan ya, ini aturan dalam Islam. Jadi yang namanya orang kafir itu nggak langsung dia apa? Nggak semuanya asal apa? Pokoknya asal kafir tembak, baik. Nggak asal ya. Ini bayangkan ini orang kafir minta apa? Minta perlindungan.
Istajaraka, minta perlindungan kepadamu. Kata Nabi, fa'ajirhu, lindungilah dia. Tujuannya apa? Lihat tujuannya. Hatta yasma'a kalam Allah, supaya orang kafir itu mendengarkan kalamullah. Apa kalamullah di sini? Al-Quran, apa lagi? Jadi di sini Allah menamakan Al-Quran sebagai apa? Kalamullah. Ini ayat yang luar biasa jelasnya, gamblangnya. Bahwasanya Al-Quran apa? Kalamullah. Kenapa di sini enggak dikatakan hatta yasma'a makhluk Allah? Supaya mendengar makhluknya apa? Allah. Enggak. Ayat ini jelas sekali mengatakan hatta yasma'a kalamullah, supaya orang musyrik tadi dilindungi sama kamu, supaya dia mendengarkan kalamullah alias Al-Quran. Jadi maksudnya gimana? Maksudnya orang musyrik tadi, kalau misalnya kita kasih perlindungan, dia kan mungkin tinggalnya di rumah kita. Mungkin kita yang orang Islam kan baca apa? Baca Al-Quran. Ketika baca Al-Quran itu, siapa tahu orang kafir tadi dapat apa? Dapat hidayah. Jadi Islam itu ketika mengajarkan adanya tuntunan ini bukan tanpa tujuan, ada tujuan mulia di balik itu. Dan ketika ada ahlu zimmah, ya, orang-orang yang tinggal di antara kaum muslimin dan mereka diberi apa? Keleluasaan dan jaminan keamanan, itu bukan tanpa tujuan. Mereka ketika tinggal di antara kaum muslimin, mereka akan melihat bagaimana perilaku kaum muslimin. Sehingga betapa banyak orang-orang yang masuk Islam pada saat itu bukan karena paksaan atau karena hulusan pedang, tapi karena mereka takjub dengan akhlak dan ibadahnya dia apa? Kaum muslimin. Kaum muslimin kapan? Hah? Dulu atau sekarang? La haula wala quwwata illa billah. Kalau sekarang mungkin mereka malah jadi apa? Malah jadi malas ya. Alhamdulillah. Pernah ada seorang mu'allaf yang cerita, saya itu sebelum masuk Islam, orang Cina, saya itu sangat takut dengan orang-orang Islam. Jadi orang Islam itu kesannya apa? Mengerikan. Pernah suatu ketika orang ini naik becak. Naik apa? Becak. Saat itu malam Idul Fitri, masih ramai saat itu, bahkan sampai sekarang mereka biasa yang namanya takbiran keliling, ya enggak? Ini takbiran keliling bawa obor, bawa beduk, ya. Takbiran sambil apa? Sambil beduk. Ya. Ketika dia lagi berjalan naik becak, dia berpapasan dengan orang lagi apa? Takbiran. Dan orang yang takbiran itu ya kaum muslimin, ya enggak? Yang naik becak itu adalah tampangnya sudah ketahuan dia orang apa? Orang Cina. China. Begitu kelihatan dari jauh sudah gemetar ya. Wah, saya mau diapakan sama orang yang takbiran ini. Ternyata ketakutan dia itu betul ternyata. Ketika dia lewat berpapasan, dia diludahi oleh orang-orang yang sedang apa? Takbiran. Inilah akhlak sebagian kaum muslimin pada zaman ini. Makanya mungkin kalau mereka suruh hidup di sekitar kita, mereka tambah yakin dengan agama mereka. Karena apa? Karena kita tidak menunjukkan bagaimana seharusnya akhlak seorang muslim. Tidak menampakkan bagaimana akhlak yang diajarkan Rasulullah SAW kepada apa? Seorang muslim. Nabi SAW pernah ada seorang gulam Yahudi, seorang anak kecil Yahudi yang dulunya bantu Rasulullah SAW sakit, dikunjungi sama Nabi SAW. Dikunjungi orang Yahudi sakit. Coba siapa di antara antum yang tetangganya Nasrani atau Yahudi kalau nanti dikunjungi siapa? Hah? Wah, kan sing Islam pegang orang. Yang beragama Islam aja kadang-kadang nggak dikunjungi, pada tempat-tempat mikir mengunjungi orang Yahudi atau orang Nasrani. Nabi SAW mengunjungi orang Yahudi. Tapi apa buahnya? Lihat apa buahnya. Orang Yahudi itu masuk Islam. Ketika datang Rasulullah SAW, dia berkata, aslim, ya, aslim, masuklah ke dalam agama Islam. Kemudian anak Yahudi itu nengok kepada siapa? Bapaknya, minta persetujuan. Gimana Pak? Boleh enggak? Minta persetujuan kepada bapaknya. Karena saya itu ditunggu sama bapaknya. Lagi ditunggu sama bapaknya, datang Rasulullah SAW duduk di samping kasurnya. Rasulullah berkata, aslim, masuk Islamlah kamu. Dia minta persetujuan kepada bapaknya. Bapaknya, subhanallah, Allah menakdirkan bapaknya mengucapkan Abdul Qasim.
taatilah Muhammad. Taatilah Muhammad. Betul. Anak Yahudi tadi mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah, kemudian meninggal dunia. Subhanallah. Meninggal dunia setelah mengucapkan apa? Dua kalimat syahadat. Dan ini luar biasa ya Allah. Dah, jadi di dalam ayat ini surat apa tadi? At-Taubah ayat 6. Ketika ada orang musyrik yang mohon perlindungan kepada kita, maka dalam ayat ini kita diperintahkan untuk melindungi dia dengan tujuan supaya dia mendengar apa? Kalamullah. Dan kalamullah yang dimaksud di sini adalah apa? Al-Quran. Jadi Al-Quran dinamakan secara gamblang oleh Allah sebagai apa? Kalamullah dan bukan apa? Kemudian dalil dari hadis dan masih banyak dalil dari Al-Quran yang lainnya. Cuman ini karena keterbatasan waktu kita hanya menyebutkan satu saja. Dalil dari hadis Nabi SAW. Di antaranya hadis riwayat Muslim dari Khawlah binti Hakim. Kata Nabi SAW, "Man nazala manzilan." Barang siapa yang menempati suatu tempat, summa qalat, kemudian dia membaca, a'udzu bikalimatillahi tammati, aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna, min syarri ma khalaq, dari kejahatan ciptaannya. Barang siapa yang menempati suatu tempat, kemudian dia membaca doa tadi, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Apa buahnya? Lam yadurruhu syai'un hatta yartahila min manzilihi dzalik. Niscaya tidak ada yang akan bisa mencelakainya hingga dia meninggalkan tempat tersebut. Ini salah satu adab kalau kita menempati suatu tempat. Jadi dipikirkan pertama kali itu kepungan nih. Ya, begitu tempat rumahnya langsung apa? Kepungan. Bukan itu, yang paling penting adalah kita membaca doa ini. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku memohon perlindungan atau berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan ciptaan. Maka orang tersebut tidak akan dicelakai atau tidak akan ada yang bisa mencelakainya sampai dia meninggalkan tempat tersebut. Apapun juga, entah itu jin, entah itu apa, binatang berbisa, entah itu manusia atau apapun juga. Antum sudah praktek belum ini? Hah? Yang masih suka hacking, nah juga apa? Hacking, mamalah, alam manusia pecinta alam, ya. Yang masih suka kemah-kemah ini, kalau pas lagi menempati tempat itu, antum ini baca doa ini apa enggak? Bahwa sempat ada. Pernah diceritakan ada sekelompok anak-anak yang berkemah di suatu tempat pegunungan. Ini terjadi di negara Arab. Ketika mereka kemalaman, mereka segera mendirikan kemah, kemudian masuk ke situ, dan saat itu pembimbing mereka mengingatkan kepada anggotanya jangan lupa membaca doa apa tadi? A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ada nggak pembimbing mapal di sini kayak gitu? Hah? Yang pertama dipikirkan adalah bikin api unggun. Nah, itu yang pertama dipikirkan. Yang pertama kali diucapkan jangan lupa baca apa? A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Mereka nginep di situ 3 hari 3 malam. Setelah 3 hari 3 malam selesai, mereka kukut-kukut apa? Membongkar. Membongkar apa? Membongkar tenda dan semuanya yang ada. Begitu dibongkar, subhanallah, langsung keluar dari bawah apa? Dari bawah karpet mereka itu atau dari bawah tikar mereka keluar ular yang sangat berbisa. Begitu ular langsung lari ular.
Berarti selama 3 hari 3 malam mereka tidur di atas apa? Ular. Bayangkan. Ular kadang-kadang cuma kesenggol saja bisa marah. Ini dia apa? Ditiduri. Berapa hari? Gak cuma sebentar. 3 hari 3 malam. Dan ularnya gak apa? Gak marah. Ini karena apa? Karena berkah doa apa? Yang diajarkan sama Nabi SAW. Termasuk kalau antum juga pas lagi nginep, lagi nginep di mana, misalnya apa namanya, kalau lagi kemalaman, misalnya nginep di suatu losmen, itu jangan lupa baca doa ini. Atau misalnya antum nginep di rumah teman antum, yang mentang-mentang teman dikira rumahnya aman ya, belum tentu. Bisa jadi di situ ada jinnya, ada penunggunya, ada tuyulnya. Bisa jadi. Antum baca doa ini. Kakak ipar saya pernah suatu ketika dia nginep di sebuah losmen ketika lagi mudik ke daerah Jawa Timur dari Jogja menuju Garut. Di tengah-tengah perjalanan dia nginep di sebuah losmen. Karena dia orang yang masya Allah rajin untuk sholat malam, dia sholat malam. Allahu Akbar. Dan di musola nggak ada temennya. Begitu dia baca walaupun tahu-tahu dari belakang amin. Padahal sebelumnya apa? Gak ada yang apa? Yang jamaah. Kalau antum kayak gitu selesai nggak sholatnya itu? Selesai nggak? Gimana udah ngasih tauhid bertahun-tahun nggak selesai? Ketika dia salam dia pikir ada yang ikut, ternyata nggak ada yang ikut. Nggak kelihatan maksudnya. Yang ikut nggak apa? Nggak kelihatan. Alias jin pada ikut apa? Pada ikut sholat sama dia. Nah, yang seperti ini kalau misalnya kita nggak baca doa kayak gini, kalau yang ikut, kalau tadi kan masih mending, jinnya mau apa? Mau ikut sholat. Masih mending ini. Ini pertanda mungkin jinnya baik-baik ya. Kalau misalnya kita nggak baca doa ini, ternyata yang buntuti kita adalah jin yang jahat, gimana? Ya. Ini adalah adab nanti kalau kita menempati suatu tempat. Pertanyaannya, Ustaz, ini dalil apa hubungannya sama Al-Quran kalamullah? Ada yang tahu? Ada yang tahu nggak di antara antum? Apa hubungannya hadis ini dengan keyakinan bahwasanya Al-Quran adalah kalamullah? Wajhul istidlalnya itu dari mana? Sisi pendalilannya itu dari mana? Silakan. Anda mengajak antum untuk berpikir. Apa? Ya. Ini Rasulullah mengajarkan kita untuk yaitu kepada kalamullah. Iya. Nah, ya kalamullah ini makhluk, maka Rasulullah mengajarkan kesyirikan. Karena berlindung nggak boleh. Bagus. Di sini kita cermati doanya. A'udzu bi kalimatillah. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah. Yaitu ucapan Allah. Ucapan Allah, perkataan Allah alias Al-Quran. Berarti kita diperintahkan untuk berlindung dengan kalimat dan ucapan Allah. Kalau seandainya kalimat dan ucapan Allah adalah makhluk, berarti kita berlindung kepada siapa? Makhluk. Isti'adah dengan makhluk adalah perbuatan syirik. Berarti nggak mungkin dikatakan kalimatullah atau kalamullah adalah makhluk. Karena kalau misalnya dikatakan makhluk, sama saja Nabi mengajarkan kita untuk beristi'adah dengan makhluk. Dan beristi'adah dengan makhluk adalah perbuatan apa? Syirik. Apa mungkin Rasul mengajarkan syirik? Ya. Ini wajhul istidlal. Dan ini menunjukkan memang kecanggihan otaknya para ulama kita. Bukan kecanggihan otak saya. Kecanggihan otaknya para ulama. Nah, bagaimana mereka bisa mengambil dan menangkap poin tersebut dari hadis ini. Dan masih banyak dari yang lainnya, baik dari Quran maupun hadis, yang kita itu akan ternganga-nganga. Ya, kita akan terperanjat. Subhanallah. Kok bisa ya mereka mengambil konklusi seperti itu? Ada satu buku yang luar biasa. Judulnya Al-Haidah wal-I'tidal. Al-Haidah wal-I'tidal. Fi raddi 'ala man qala bi khalqil Quran. Ini seorang ulama Syafi'iyah yang menulisnya bernama Abul Hasan Al-Kinani, meninggal pada tahun 240 Hijriah. Berarti abad berapa? Abad ke-3 Hijriah.
Di sini diceritakan bahwasanya dia itu berdiskusi dengan para penganut doktrin Al-Quran adalah makhluk selama berhari-hari, dan semuanya itu terdiam, tidak bisa bicara apa-apa, padahal saat itu dia sendirian. Sedangkan para penganut itu banyak, dan itu para ulamanya mereka berhadapan dengan apa? Satu orang, dan semuanya tidak ada yang bisa menjawab argumen yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali. Ini menunjukkan bahwasanya pemahaman salaf itu luar biasa dalamnya. Makanya kita nggak ada apa-apanya dibandingkan mereka. Ini dalil dari apa? Hadis Nabi SAW. Adapun dalil dari ijma. Dalil dari ijma. Banyak di antara para ulama yang menukil ijma bahwasanya Al-Quran adalah makhluk. Di antaranya adalah apa yang disampaikan oleh Imam As-Sabuni rahimahullah ta'ala. Dan juga Imam Al-Barbahari. Dan para imam yang lainnya. Ini mereka semuanya menukil apa? Menukil ijma. Kalau sudah ada nukilan ijma, maka kita tidak bisa mengutak-utik lagi hal tersebut. Ini adalah sebab yang pertama kenapa kok doktrin Al-Quran adalah makhluk itu apa? Menyimpang. Sebab yang kedua apa tadi? Hah? Akan mengakibatkan apa? Konsekuensi yang apa? Yang batil. Apa konsekuensinya kalau orang meyakini bahwasanya Al-Quran adalah makhluk? Banyak konsekuensinya. Di antara konsekuensi tersebut, yang pertama, orang yang mengatakan seperti ini, konsekuensinya dia akan meyakini bahwa Allah atau bagian darinya adalah makhluk. Bahwa Allah atau bagian darinya adalah apa? Makhluk. Ini orang yang nggak paham ya konsekuensi dari perkataan ini, dia nggak akan menyangka ternyata konsekuensi itu. Jadi kalau misalnya orang yang mengatakan Al-Quran adalah makhluk, konsekuensinya dia akan mengatakan bahwa Allah adalah makhluk. Dan ini dijelaskan oleh Imam Ahmad rahimahullah. Beliau berkata, "Man za'ama anna al-Qur'ana makhluk, faqad za'ama anna Allah makhluk." Barang siapa yang mengklaim bahwasanya Al-Quran adalah makhluk, berarti dia telah mengklaim bahwasanya Allah adalah makhluk. Subhanallah, ini perkataan kufur yang luar biasa ya. Allah bukan makhluk, Allah itu apa? Khalik. Allah adalah khalik, bukan siapa? Bukan makhluk. Kok bisa seperti itu? Disebutkan oleh Imam Abdullah bin Idris. Dia pernah ditanya oleh salah seorang muridnya tentang orang yang mengucapkan doktrin Al-Quran makhluk. Dia bertanya, minal Yahud, siapa yang ngomong itu? Orang Yahudi. Kata siapa? Kata Imam Abdullah bin siapa tadi? Bin Idris. Siapa yang ngomong? Yahudi? Bukan. Minal Nasara, orang Nasrani? Bukan juga. Minal Majus, orang Majusi? Bukan. Mimman? Siapa yang ngomong kayak gitu? Yahudi bukan. Nasrani bukan, Majusi bukan. Dia berkata, orang yang bertanya tadi, min ahli tauhid. Bukan. Yang ngomong itulah ahli tauhid. Yaitu orang apa? Orang Islam. Ma'adallah, kata beliau. Na'udzubillah an yakuna hadha min ahli tauhid. Na'udzubillah, masa orang seperti ini itu adalah ahli tauhid. Hadza zindiq. Ini adalah zindiq. Jadi kalau salah satu julukan orang-orang munafik ya. Man za'ama anna al-Qur'ana makhluk,
Barang siapa yang mengklaim bahwasanya Quran adalah makhluk, faqad za'ama anna Allah 'azza wa jalla makhluk. Berarti dia telah mengklaim bahwasanya Allah adalah makhluk. Kok bisa wahai imam? Yaqulullahu 'azza wa jalla, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Allah berkata, apakah perkataan Allah? Bismillahirrahmanirrahim. Basmalah ini perkataan Allah bukan? Perkataan Allah bukan? Perkataan Allah. Kalau kita katakan Bismillahirrahmanirrahim makhluk, artinya Allah adalah apa? Makhluk. Karena Allah itu kata dalam apa? Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman adalah apa? Makhluk, dan Ar-Rahim adalah makhluk. Itu konsekuensinya. Kalau kita mengatakan Bismillahirrahmanirrahim adalah makhluk, konsekuensinya ada Asmaul Husna di dalamnya. Allah, kemudian apa? Ar-Rahman, kemudian apa? Ar-Rahim. Ini semuanya juga apa? Makhluk. Ini konsekuensi batin, ya. Konsekuensi batin, seandainya orang mengatakan bahwasanya Al-Quran adalah apa? Makhluk, konsekuensinya dia akan tertuntut untuk mengatakan bahwasanya Allah juga apa? Makhluk. Na'udzubillah min dzalik. Imam Ahmad pernah ditanya sama muridnya, bagaimana caranya argumen atau berargumen dengan orang-orang yang mengatakan Al-Quran makhluk. Kata Imam Ahmad bertanya sama muridnya, "Alaysa anta makhluk?" Wahai muridku, bukankah engkau makhluk? Naam, iya, saya makhluk. Fakalamuka minka makhluk. Kata Imam Ahmad, kalau kamu makhluk, ucapan yang kamu ucapkan, yang itu merupakan bagian darimu, itu makhluk apa bukan? Apa jawabannya? Jawabannya apa? Makhluk. Karena bagian dari apa? Dari makhluk. Anak tanya sama antum makhluk bukan? Antum makhluk? Antum makhluk ya. Kalau antum omongan antum itu makhluk apa bukan? Makhluk. Karena itu bagian dari antum. Sekarang Imam Ahmad bertanya, awalaysa al-Quran min kalamillah? Sekarang ditanya sama Imam, Allah itu makhluk apa khaliq? Jawabannya apa? Ya khaliq. Nah sekarang kalamullah alias Al-Quran itu adalah perkataannya siapa? Perkataannya khaliq. Maka enggak mungkin kalau perkataannya khaliq itu adalah apa? Makhluk. Sebagaimana apa? Sebagaimana perkataan kita adalah makhluk, begitu pula perkataan khaliq kebalikannya bukan dianggap sebagai apa? Makhluk, karena muncul dari siapa? Muncul dari sang khaliq. Ini permainan dalil akal yang disampaikan oleh Imam Ahmad. Konsekuensi batil yang kedua, akan berkonsekuensi melegalkan kesyirikan. Ada yang tahu kenapa? Nah, ada yang tahu kenapa? Masih ada kaitannya dengan tadi. Nah, apa tadi? Syirik yang kayak gimana tadi? Apa? Berlindung kepada apa? Makhluk. Tadi kan sudah kita sampaikan. Orang yang mengatakan Al-Quran makhluk, konsekuensinya dia akan memperbolehkan berlindung dengan apa? Dengan makhluk. Ini konsekuensinya. Makanya sering kita dapatkan orang-orang yang bermudah-mudahan dalam hal itu karena berkutat dari keyakinan batin ini. Ini adalah konsekuensi yang kedua. Konsekuensi yang ketiga, doktrin ini akan menghapuskan seluruh ajaran agama. Doktrin ini akan menghapuskan seluruh ajaran agama. Saya mau tanya, ajaran agama itu sumbernya dari siapa? Dari Allah. Allah menyampaikan kepada Nabi-Nya dengan cara apa? Dengan cara berfirman. Iya.
Kalau misalnya orang mengatakan Al-Quran itu adalah makhluk, berarti Allah itu tidak berfirman. Kalau Allah tidak berfirman, berarti nggak ada apa? Nggak ada syariat. Karena syariat itu sumbernya dari apa? Dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang ada juga hadis itu. Ya hadis itu sumbernya dari mana? Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sama saja. Jadi kalau misalnya kita meyakini bahwasanya Al-Quran adalah makhluk, itu sama saja konsekuensinya kita akan mengatakan bahwasanya Allah itu tidak berfirman, tidak berkata-kata, tidak berucap. Kalau Allah tidak berucap, berarti syariat munculnya dari mana? Hah? Yang nggak dari mana? Dari mana lagi kalau bukan dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kelima, cukup yang keempat saja ya, sampai keempat saja. Lalu pembahasan berikutnya adalah apakah masih relevan kita membahas hal ini dalam zaman kita sekarang ini. Tafadhol, saya kasih kesempatan antum untuk menjawab pertanyaan ini. Masih relevankah kita membahas Al-Quran adalah makhluk pada zaman ini? Silakan. Ya, silakan. Relevan nggak? Hah? Relevan nggak? Enggak. Ya udah kita terus aja ngajinya. Hah? Relevan nggak? Relevan. Kalau iya, apa alasannya relevan? Itu harus tahu dong. Ngapain ngaji di sini kalau misalnya nggak tahu? Hah? Ngapain kita baru lagi dulu? Ini masih banyak permasalahan umat nih. Ngapain kita bahas-bahas kayak gini kalau nggak penting? Orang yang mengatakan tidak relevan itu sebenarnya tokoh juga ya. Ada seorang tokoh aslinya Mesir, sekarang tinggalnya di Qatar. Dia pernah menulis buku Aulawiyat Al-Harakat Islamiyah, prioritas pergerakan Islam. Prioritas pergerakan Islam. Dia pernah mengatakan, kita itu yang namanya bergerak itu ada prioritasnya. Di antara prioritas dia adalah menyatukan apa? Barisan. Dan sudah nggak zamannya lagi dalam saat kita menyatukan barisan kita itu memperbincangkan hal-hal yang sudah usang. Kemudian beliau kasih contoh apa? Membahas Al-Quran adalah apa? Ini kata beliau, ini itu sudah ibaratnya kalau kita bahasnya kayak dari kuburan. Kayak dari apa? Kuburan. Jadi, orang sudah dikubur kok dia apa? Digali lagi. Gimana? Ada manfaatnya dari kuburan? Hah? Ada? Ya kan nggak ada manfaatnya kecuali kalau misalnya ada apa di situ ada gelang emas yang ketinggalan mungkin perlu digali ya. Nggak ada manfaatnya. Kata dia sama saja kita membahas Al-Quran al-Makhluk kayak menggali apa? Menggali kuburan, mengeluarkan bangkai yang sudah masuk ke dalam kuburan sekian abad. Ini kata dia. Benar nggak perkataannya? Hah? Salah. Kenapa salah? Kita harus, kalau nyalakan kita harus punya apa? Ya, argumen. Hah? Kalau benar juga harus punya argumen. Gimana antum? Benar apa salah? Antum jawab dong. Hah? Takut ditanya apa argumennya ya? Apa benar apa salah ini kira-kira? Sudah sekarang kita sepakat ini salah. Argumennya apa kalau salah? Apakah betul doktrin-doktrin ahlul bid'ah dulu itu sudah tidak ada penganutnya pada zaman ini? Hah? Betul nggak? Tidak betul. Para orang-orang Arab berkata di kulli qaumin waris. Setiap pemikiran mesti ada apanya? Ada pewarisnya. Setiap pemikiran mesti ada pewarisnya. Kayak Mu'tazilah. Mu'tazilah itu jangan dipikir sekarang itu nggak ada apanya, nggak ada pewarisnya. Cuman mereka bedanya itu berubah apa? Berubah nama. Ya, jadi kayak Satria Baja Hitam. Ya, cuma berubah label saja. Padahal pemikirannya sama pemikiran mereka. Seperti pemikirannya apa? Mu'tazilah.
terutama orang-orang jil ya, orang-orang jaringan Islam liberal. Mereka itu sebenarnya pemikirannya adalah mirip sekali dengan pemikiran orang-orang apa? Mu'tazilah. Cuman bedanya mereka nggak mengusung nama tersebut. Hanya mereka menasihatkan kepada murid-muridnya di IAIN agar mereka banyak mempelajari pemikirannya apa? Mu'tazilah. Dan itu terang-terangan disebutkan oleh Az-Zumardi Azra. Kata dia, Islam yang diajarkan di IAIN itu adalah Islam liberal, Islam yang bebas, yang memberikan keleluasaan kepada akal untuk bereksplorasi sekehendaknya. Jadi ada pemikiran tersebut, cuman labelnya apa? Diganti. Inilah pentingnya kita mempelajari pemikiran. Nah, kita harus menyeimbangkan antara studi pemikiran dengan studi penganut pemikiran. Kalau kita hanya terpancing mempelajari penganutnya saja, penganutnya berubah nama, kita apa? Kita pikir, alhamdulillah sudah hilang penganutnya. Ternyata apa? Ternyata cuma berubah baju. Ya mudah sekali sekarang. Contohnya LDI. Dulu namanya apa? Lemkari. Sebelumnya apa? Islam Jamaah. Ya, Islam Jamaah dilarang, berubah jadi apa? Lemkari. Lemkari dirubah jadi apa? LDI. Orang yang nggak mengetahui pemikiran, substansi pemikirannya, dia akan mengatakan, sudah nggak ada Islam Jamaah, alhamdulillah. Padahal di depan rumah dia ada plang besar sekali apa? LDI. Kenapa? Karena dia nggak paham substansinya. Kalau misalnya pemikirannya sama, ya bodoh nih. Ya itu saja, sama saja. Itulah pentingnya kita mempelajari apa? Pemikiran. Nah, jadi yang harus kita didik pertama kali adalah substansi pemikirannya. Begitu pula pemikiran ini, Al-Quran adalah makhluk. Ini banyak pewarisnya pada zaman ini. Dan buntutnya itu panjang. Ya. Buntutnya itu kerasa sampai kita di zaman ini. Makanya sekarang kita akan bahas buntut panjang dari apa? Buntut panjang dari apa? Keyakinan Al-Quran adalah apa? Makhluk. Ini buntutnya banyak nih. Kita sebutkan beberapa saja. Yang pertama, meyakini wajibnya mengkritisi Al-Quran. Karena Al-Quran adalah tulisan biasa seperti tulisan-tulisan lainnya. Apa tadi saya katakan? Mengkritisi Al-Quran sebab Al-Quran itu adalah apa? Tulisan biasa seperti tulisan-tulisan yang lainnya. Ini banyak ya orang yang pada zaman ini mulai kebangetan ya, terutama orang-orang semisal ulil ya. Semisal ulil Absar Abdallah, bukan Abdullah ya, tapi apa? Abdallah. Namanya aja nggak mau pakai Abdullah. Sebenarnya itu Abdullah juga, cuman dia mungkin biar lebih keren gitu ya. Abdallah. Ulil ini dan teman-temannya yang satu pemahaman, dia mengatakan bahwa yang namanya nas Quran atau fima maknanya, mereka mengatakan bahwasanya Al-Quran itu adalah suatu kitab yang bisa untuk dikritisi. Nggak ada bedanya dengan apa? Dengan tulisan-tulisan yang lain. Ini kalau diruntut, mereka itu berkiblat kepada para pemikir yang semisal dari luar negeri, terutama dari Mesir. Ada namanya Muhammad Arqon, ada namanya Nasr Abu Zaid, ada namanya Muhammad Abid Al-Jabiri. Dan ternyata sumbernya itu adalah karena mereka meyakini Al-Quran adalah apa? Makhluk. Jadi nggak ada bedanya dengan apa? Makhluk yang lainnya. Sebagaimana makhluk itu bisa untuk dikritisi, begitu pula apa? Al-Quran. Karena Al-Quran juga apa? Makhluk. Sehingga Al-Quran itu bisa dikritisi. Sekarang saya tanya, kalau ada seorang penguasa atau seorang katakanlah pakar
Boleh nggak pakar itu dikritik? Boleh kan? Sangat wajar sekali kan? Karena pakar itu makhluk apa? Makhluk biasa. Nah sekarang kalau misalnya kita bisa mengkritik makhluk, mereka katakan, apa bedanya dengan apa? Al-Quran. Al-Quran juga apa? Makhluk, bebas untuk dia apa? Untuk dikritik. Jadi buntutnya panjang. Nah, buntut dari doktrin ini panjang. Dan sampai sekarang kita masih merasakan buntutnya. Dan semoga buntut itu cepat apa? Cepat hilang. Ya. Ini yang pertama. Yang kedua, di antara buntutnya, keyakinan mungkinnya terjadi manipulasi, penambahan dan pengurangan dalam Al-Quran. Kemungkinan terjadinya manipulasi, penambahan dan pengurangan dalam Al-Quran. Kembali lagi sumbernya dari tadi. Jadi karena apa? Karena Al-Quran adalah makhluk. Yang namanya makhluk ya wajar saja kalau misalnya suatu ketika berubah, bertambah, berkurang. Maka wajar saja kalau misalnya suatu ketika Al-Quran bertambah. Dan ini lebih parah. Dan yang lebih parah dari itulah keyakinannya siapa? Orang-orang Syiah yang meyakini bahwasanya Al-Quran yang ada sekarang itu sudah banyak dihapusi. Sehingga mereka meyakini ada sebuah Al-Quran yang namanya Mushaf apa? Mushaf Fatimah, yang tebelnya itu 3 kali lipat Al-Quran kita sekarang. Berapa? 3 kali lipat. Kalau kita tanya, mana Qurannya yang katanya Mushaf Fatimah itu, kita juga pengen ngeliat kan kayak gimana sih Qurannya. Kata mereka, yang 2/3 itu adalah ayat-ayat yang isinya pujian untuk siapa? Untuk Ali bin Abi Thalib. Dan juga untuk pujian untuk Ahlul Bait, keluarganya Nabi Muhammad. Kata mereka, ayat-ayat itu semuanya itu dihapusi sama Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Tega yang mengatakan Abu Bakar itu mengkhianati seperti itu. Terus kita pengen melihat mana Qur'annya. Ya Qur'annya di negeri antah berantah. Ya seperti itulah ya. Yang namanya apa? Sesuatu yang bersifat fiksi ya. Sesuatu yang nggak ada sebenarnya. Cuman mereka adalah pintar-pintarnya mereka untuk bersilat beda. Kemudian yang ketiga, dan masih banyak yang lainnya, ini yang terakhir. Yang ketiga, berbuntut meremehkan Mushaf Al-Quran. Berbuntut meremehkan Mushaf apa? Al-Quran. Kata mereka, Quran inilah makhluk. Jadi apa salahnya? Kayak makhluk yang lainnya. Suatu ketika kita mungkin butuh mencubit makhluk atau butuh memukul makhluk. Ya Quran ini juga ya makhluk ini. Artinya nggak ada apanya, nggak ada kesuciannya. Makhluk biasa. Makanya pernah kejadian di IAIN Surabaya, ada seorang dosen di hadapan siapa? Di hadapan murid-muridnya, ngambil kertas, kemudian dia tulis di situ apa? Allah. Tulis apa? Allah. Kemudian dia taruh di lantai, kemudian diinjak sama dia. Apa alasannya? Ini kertas biasa. Kertas ini apa? Makhluk. Ini buntutnya, biar tahu antum ya. Bagaimana buntutnya keyakinan Al-Quran adalah apa? Makhluk. Dan bukan mustahil akan datang suatu masa orang ngambil Quran dia apa? Diinjak. Karena dengan keyakinan, apa bedanya Quran ini sama novel biasa? Nah, kalau ada orang injak novel gimana? Gak apa-apa kan? Makhluk sama-sama kertas. Itulah buntutnya. Jadi ketika ada orang yang mengatakan bahwasanya membahas doktrin Al-Quran makhluk pada zaman ini sudah tidak relevan, maka dia tidak tahu bagaimana hakikat pemikiran yang tersebar di penjuru dunia pada saat ini. Masih tetap relevan untuk membahas permasalahan ini karena yang meyakini dengan keyakinan tersebut masih banyak.
Dan juga buntut dari keyakinan yang menyimpang itu juga masih kita rasakan sampai sekarang. Poin yang terakhir yang akan kita bahas pada saat ini adalah perkataan Al-Quran adalah makhluk itu perkataan kufur atau tidak? Hah? Perkataan kafir apa enggak? Al-Quran adalah makhluk. Hah? Kafir apa enggak? Kafir. Siapa yang mengatakan kayak gitu? Hah? Itu adalah perkataan kafir berdasarkan ijma' para ulama. Ya, lega ya. Itu ijma' itu sudah ijma'. Kata Imam Al-Lalaka'i, salah seorang ulama Ahlussunnah dari kalangan mazhab Syafi'i. Setelah beliau dalam kitabnya Syarah Ushul I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah menukil perkataan salaf yang menjelaskan bahwasannya Al-Quran adalah kalamullah bukan makhluk, dan barang siapa yang mengatakan Al-Quran makhluk dia adalah kafir. Setelah menukil perkataan itu dan beliau membawakan lebih dari 550 ulama. Berapa? 550 ulama dinukil sama beliau. Fulan berkata seperti ini, fulan berkata Al-Quran adalah kalamullah dan bukan makhluk. Barang siapa yang mengatakan Al-Quran adalah makhluk maka dia telah kafir. Berapa ulama? 550. Setelah beliau menukil 550 ulama, beliau berkata, فَهَؤُلَاء 550 نَفْسًا أَوْ أَكْثَرَ مِنَ التَّابِعِينَ وَأَتْبَاعِ التَّابِعِينَ وَالْأَئِمَّةِ الْمَرْضِيِّينَ سِوَى الصَّحَابَةِ. Kata beliau yang 550 orang itu adalah dari kalangan tabi'in dan atba'ut tabi'in serta para ulama selain para sahabat Nabi SAW. Berarti masih banyak lagi. Nah, ini adalah generasi sudah siapa? Sesudah para sahabat Nabi SAW. Ala ikhtilafil a'sari wa madassinin wal a'wam. Mereka satu kata meskipun sudah berganti zaman dan tahun-tahun berganti. Walau istaghaltu binaqli aqwalil muhadditsin, seandainya saya menyibukkan diri dengan menukil perkataan dan statement para ahli hadis, la balaghat asma'uhum quluban katsirah. Niscaya nama mereka akan menembus lebih dari ribuan. Berarti itu ijma'. Ijma' bahwasanya orang yang mengatakan Al-Quran adalah makhluk inilah kafir, alias doktrinku. Timbul pertanyaan, Imam Ahmad ini mengkafirkan khalifah yang ada saat itu atau tidak? Khalifahnya ada berapa? 3. Siapa tadi, masih ingatnya? Siapa? Al-Ma'mun, Al-Mu'tasim, Al-Wafiq. Apakah Imam Ahmad mengkafirkan mereka? Mengkafirkan enggak? Hah? Al-Ma'mun, Al-Wafiq dan Al-Mu'tasim, mereka meyakini doktrin kufur, iya enggak? Bukan hanya meyakini, bahkan apa? Bahkan mengharuskan. La ilaha illallah. Bukan hanya meyakini, kalau meyakini masih ringan. Bukan hanya meyakini, bahkan mengharuskan orang untuk apa? Untuk meyakini. Bukan hanya mengharuskan, kalau ada yang enggak taat apa? Akan dipenggal. Gimana coba? Ini luar biasa ya. Apakah mereka dikafirkan sama Muhammad? Hah? Tidak. Kenapa? Kenapa enggak dikafirkan sama Imam Ahmad? Padahal mereka mengucapkan perkataan kufur berdasarkan ijma'. Antum paham pertanyaan ini? Paham pertanyaannya? Pertama kita meyakini doktrin Al-Quran adalah makhluk adalah apa? Doktrin apa? Kufur. Seharusnya orang yang mengucapkan juga apa? Kafir. Kenapa Imam Ahmad tidak mengkafirkan para khalifah tadi? Kenapa? Pas?
Ya, silakan. Menggantikan seorang itu kan ada beberapa waktu dalamnya. Ini dari jilatnya tawadhu, kemudian datang tempat yang berujian. Kemudian dilihat kenapa dia sampai dikatakan Kira-kira para khalifah itu kenapa kok di sini tidak dikafirkan? Sebabnya apa? karena apa? Tidak Tidak ada ya. Mereka punya syubhat. Bagus. Jawabannya seperti apa yang disampaikan oleh teman antum. Imam Ahmad ketika tidak mengkafirkan itu bukan karena Imam Ahmad itu maaf pengecut. Ya. Mungkin ada beberapa orang, Imam Ahmad itu takut. Takut sama apa? Penguasa. Makanya beliau nggak berani apa? Kalau Imam Ahmad takut, ngapain Imam Ahmad dia apa? Di penjara. Imam Ahmad itu nggak takut. Imam Ahmad itu dia nggak takut. Buktinya apa? Buktinya dia salah satu di antara segelintir ulama yang bisa dihitung dengan jari, yang tetap kokoh memegang prinsip tersebut. Jadi Imam Ahmad ketika tidak mengkafirkan para khalifah itu bukan karena takut atau bukan karena ABS. Apa? Asal babi senang. Karena ada yang tiba-tiba apa? Tiba-tiba ustaz atau tiba-tiba ulama yang seperti itu. Bukan karena itu Imam Ahmad. Imam Ahmad berani untuk menyuarakan. Tapi Imam Ahmad adalah orang yang paham tentang masalah penjatuhan vonis kafir. Itu bukan sembarangan. Diceritakan ketika Imam Ahmad di penjara sama muridnya, dia bertanya. Muridnya berkata apa? Imam, di luar penjara ini sudah ada ribuan orang. Semuanya memegang pulpen dan kertas. Memegang apa? Pulpen dan kertas. Ngapain mereka? Mereka menunggu fatwa dari kamu. Apa yang engkau katakan tentang para khalifah tersebut? Gimana kalau antum punya pengikut kayak gitu? Ribuan orang. Gak dipolitisir sama Imam Ahmad. Wah, anak punya pengikut, ayo dukung anak di pengadilan, ayo serang saja mereka. Enggak mau politisir Imam Ahmad masa yang dia miliki tersebut. Bahkan Imam Ahmad terus berada di atas kitab dan sunnah. Dan beliau tidak mengucapkan satu kata pun yang isinya adalah pengkafiran para khalifah. Bahkan ketika beliau ditanya, bagaimana sikap kamu kepada orang-orang tersebut yang telah menyiksa kamu, Al-Ma'mun, Al-Mu'tasim dan sebagainya? Beliau berkata, kulluhum bihil, semuanya sudah saya halalkan. Dan mereka semuanya sudah saya maafkan. Dan saya mendoakan supaya mereka itu mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal sudah disiksa sampai apa? Sampai tidak sadarkan diri. Kemudian bahkan diceritakan luka-lukanya itu sampai disiram dengan air garam. Saat itu Imam Ahmad sedang berpuasa. Ketika disuruh minum sama muridnya, dia menjawab, "Afwan, saya lagi berpuasa." Dan tidak mau membatalkan puasa. Itu semuanya yang menyiksa sudah dimaafkan oleh Imam Ahmad. Dan didoakan. Kalau kafir nggak mau apa? Mendoakan, nggak boleh mendoakan orang kafir. Mendoakan orang kafir supaya diampuni nggak boleh. Kalau mendoakan supaya dapat hidayah nggak apa-apa. Nah, jadi mendoakan yang dimaksud di sini adalah mendoakan supaya dapat apa? Supaya dapat hidayah boleh. Tapi kalau mendoakan supaya orang kafir diampuni itu nggak boleh. Imam Ahmad mendoakan supaya diampuni. Ini menunjukkan bahwasannya menurut Imam Ahmad orang-orang tersebut tidak kafir. Kenapa? Jawabannya, tidak setiap orang yang terjerumus kepada perbuatan kafir atau meyakini doktrin kafir serta merta dia divonis apa? Kafir. Ini adalah bersumber dari pemahaman Ahlus Sunnah yang membedakan antara takfir mutlak dengan takfir apa? Muayyan. Takfir mutlak itu gampangnya kayak gini. Kita menilai suatu perbuatan atau perkataan atau keyakinan kafir. Ini takfir apa? Mutlak. Kalau takfir muayyan, kita sudah menginjak atau menyentuh oknum yang meyakini keyakinan atau mengucapkan ucapan atau melakukan perbuatan kufur tersebut.
Ini bedanya antara takfir mutlak dan muayyan. Si A melakukan perbuatan syirik. Katakanlah bawa jimat misalnya. Sekarang saya tanya sama antum, pakai jimat syirik bukan? Syirik. Berarti kita sedang menilai perbuatan atau menilai perorangan. Perbuatan memakai jimat itu adalah perbuatan apa? Syirik. Berarti kita sedang melakukan takfir mutlak, memvonis perbuatan. Tapi kalau kita sudah akan menyentuh personnya, orang yang memakai apa? Jimat, maka ini tidak semudah kita memvonis apa? Perbuatan. Jadi enggak serta-merta orang bawa jimat, wah ente musyrik ini. Enggak semudah itu. Ya, enggak semudah itu. Makanya ini yang baru-baru ngaji ini ya. Kita jangan mudah-mudah untuk apa? Untuk menjatuhkan vonis kafir atau musyrik. Orang kampung anak semuanya musyrik. Masa kecuali anak? Dengan mudah-mudah seperti itu ya akhir. Gak mudah menjatuhkan vonis kafir atau vonis musyrik, gak mudah. Karena apa? Karena ada syarat-syaratnya. Dan itu dijelaskan oleh para ulama, ya. Dijelaskan oleh para ulama berdasarkan dalil-dalil dari Al-Quran maupun Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kalau ada orang yang ingin membaca syarat secara lengkap bisa dibuka di buku ini. Buku judulnya apa? Penjatuhan vonis kafir dan aturannya. Penjatuhan vonis kafir dan aturannya ini ditulis oleh Syekh Profesor Dr. Ibrahim bin Amir Ar-Ruhaili. Ya, ini semuanya ada di sini. Syaratnya apa, kemudian apa yang akan menghalangi seseorang supaya tidak bisa dijatuhi vonis kafir, ini semuanya ada di sini. Silakan bisa dibaca. Jadi Imam Ahmad tidak memvonis para khalifah itu kafir karena menurut beliau orang-orang tersebut belum memenuhi syarat untuk dijatuhi vonis apa? Kafir. Karena beliau memandang kayak Al-Ma'mun, Al-Mu'tasim, Al-Wathiq, mereka itu meyakini vonis itu karena dikadali atau dibohongi sama orang-orang apa? Ahli bid'ah. Akhirnya masih ada apanya? Masih ada syubhat. Jadi masih ada kerancuan dalam berpikir yang ada dalam otak para khalifah. Makanya Imam Ahmad tidak langsung memvonis. Karena beliau meyakini bahwasanya orang-orang khalifah tadi, mereka sebenarnya kalau yang orang-orang di sekelilingnya adalah orang-orang yang paham Ahlus Sunnah wal Jamaah dan seterusnya, misalnya mereka para khalifah itu tidak meyakini dengan keyakinan kufur. Ini adalah pembahasan terakhir kita tentang apa? Tentang Al-Quran atau pembahasan Al-Quran adalah apa? Kalamullah, bukan apa? Al-Quran adalah kalamullah, bukan makhluk. Dan ini pembahasan terakhir kita ini menjelaskan betapa bahayanya menjatuhkan vonis kafir kepada orang lain, apalagi yang kaitannya dengan nyawa banyak manusia, terutama penjatuhan vonis kafir terhadap pemerintah. Penjatuhan vonis kafir terhadap pemerintah. Ini nanti ada pembahasan khusus di dalam kitab Ushulus Sunnah bagaimana sikap kita terhadap pemerintah sekalipun mereka itu melakukan apa? Tindak kekufuran. Insyaallah nanti pada saatnya kita akan bahas. Ada pertanyaan sebelum kita tutup, silakan. Ya. Kalau misalkan Al-Quran di Al-Quran misalnya itu gimana? Itu kertasnya Ya. yang kita yakin. Ya. Bagus. Sekarang mushaf Al-Quran. Ada mushaf? Ada yang bawa mushaf? Oh iya. Mushaf ini makhluk apa bukan? Makhluk apa bukan? Tapi kita bicara Al-Quran atau mushaf Al-Quran. Bacaan kita membaca isi yang ada dikandung di dalam mushaf ini bukan makhluk.
tapi kertasnya, tintanya, sampulnya itu adalah apa? Makhluk. Ya, beda nggak dok? Ini kertasnya, ini apa? Kertas. Ini makhluk. Tapi kandungan yang ada di dalamnya, kalau kita baca inna anzalnahu fi lailatul qadar, suara kita memang makhluk, tapi bacaannya, ya, isinya itu bukan apa? Bukan makhluk. Dan ini dijelaskan oleh para ulama dulu, di antaranya adalah Imam As-Sidzi dalam kitabnya Risalah ila Ahli Zabid. Itu dijelaskan seperti itu. Kalau yang ditanya adalah kertas lembarannya ini, maka inilah makhluk. Tapi isinya bukan apa? Bukan makhluk. Isinya adalah kalamullah. Tapi meskipun ini bukan makhluk, meskipun kertas ini atau sampul ini makhluk, tetap ini memiliki apa? Memiliki kehormatan, memiliki keistimewaan yang harus kita apa? Harus kita jaga. Makanya para ulama berijma, kalau orang membuang Al-Quran di comberan, maka orang itu kafir. Padahal apa? Padahal makhluk. Tapi makhluk gak sembarang makhluk. Isinya apa? Isinya adalah kalau Allah subhanahu wa ta'ala. Silakan ada yang lain. Bagaimana bentuk pemuliaannya? Bentuk pemuliaannya yang paling utama ya dibaca. Ya. Dibaca kemudian diamalkan isinya. Kemudian ya tidak seyogianya diletakkan di tempat yang bawah, seyogianya diletakkan di apa? Di tempat yang tinggi. Bukan berarti nggak boleh ya, tapi seyogianya dilakukan di tempat yang tinggi. Silakan yang lain. Sikap kita kepada tokoh-tokoh tersebut, kalau kita bisa menasihati, ya kita nasihati. Kalau kita nggak bisa menasihati langsung, paling tidak kita ingatkan umat. Kita ingatkan umat dari bahaya doktrin itu. Terus yang perlu saya ingatkan di sini lah, saya membaca banyak tulisan yang membantah doktrin Al-Quran adalah makhluk. Tapi terus terang, berdasarkan pengamatan terbatas saya, tulisan itu jarang memberikan gambaran yang lengkap tentang bahaya doktrin tadi. Mereka lebih cenderung menukil perkataan ulama bahwasanya orang yang mengatakan Al-Quran adalah makhluk maka dia telah apa? Kafir. Sehingga orang yang sudah terbiasa untuk apa? Memakai nalar, dia akan bertanya, kenapa kok orang yang apa? Mengatakan Al-Quran makhluk adalah apa? Kafir. Kadang-kadang orang itu nggak nalar ya. Kayak kita sebenarnya juga banyak kan di antara kita yang awalnya nggak nalar kan. Ternyata setelah kita mempelajari, ternyata konsekuensinya buntutnya panjang. Oh iya ya ternyata. Nah, bantahan seharusnya itu seperti itu. Jadi kita jelaskan sampai jelas-jelasnya bahwa ini berkonsekuensi seperti ini. Kemudian dalilnya juga dibawakan yang jelas. Gak cuma sekedar kita menukil perkataan para ulama saja. Dan sebenarnya apa yang disampaikan tadi, konsekuensi sebenarnya disebutkan oleh para ulama. Cuman bedanya, kalau yang tadi dibawakan, saya juga ngambil dari sebuah makalah ya, dari sebuah makalah yang menurut saya cukup ya sangat berharga. Itu judulnya Ma'alat Al-Qaul bi Khalqil Quran. Ma'alat Al-Qaul bi Khalqil Quran, yang artinya adalah judulnya artinya adalah akibat atau buntut panjang doktrin Al-Quran adalah makhluk, ditulis oleh seorang doktor yang bernama Nasir bin Yahya Al-Hunaini. Nasir bin Yahya Al-Hunaini. Sebenarnya apa yang dia sampaikan itu sudah disampaikan oleh para ulama salaf. Cuman bedanya beliau itu sistematis penyampaiannya. Jadi baca aqwal salaf, baca perkataan ulama salaf, kemudian diklasifikasikan. Oh ini adalah masuk dalam konsekuensi pertama, konsekuensi kedua. Kalau kita belajar pakai nomor 1, 2, 3 itu kan mudah kan? Mudah memahaminya. Ya. Kalau nggak pakai nomor, kadang-kadang apa? Kita susah. Pakai nomor saja pada lupa kok. Apalagi nggak dikasih nomor 1, 2, 3.